Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, menginjak acara berikutnya yaitu sambutan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Profesor Dr. Singgih Tri Sulistiono M.Hum, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hasan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua Umum MUI Jawa Tengah, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Daruji MSI, yang pada pagi hari ini berkenan untuk memberikan tausiah di dalam rangka silaturahim kebangsaan. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mustain Ahmad, Mustain Yusuf, SHMH, yang luar biasa pada pagi hari ini juga menyempatkan diri untuk hadir pada acara yang betul-betul kami banggakan ini, dan luar biasanya pakai pakaian Jawa. Saya kira tadi dalang dari mana gitu, ternyata beliaunya. Kemudian yang kami hormati pula, ini dari Kesbangpol Jawa Tengah, sebetulnya sudah ada kesepakatan untuk hadir, mungkin masih OTW, yang akan diwakili oleh Ibu Frigit Nur Cipto, dari Kabid Ketahanan Bangsa. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ketua FKUB Jawa Tengah, salah satu favorit kita ini Bapak Haji Taslim Syahlan, sama-sama punya kumis. Kemudian selanjutnya juga yang kami hormati Bapak Ketua dan segenap pimpinan FKPM Dai Kamtibmas Jawa Tengah, yang dalam hal ini hadir Pak Sun Joksan beserta salah satu wakilnya yaitu Bapak Kompol Hasin Setiawan dari Polda Jateng. Dan saya kira juga nanti segenap pimpinan dan jajaran FKPM yang ada di kabupaten kota insya Allah juga hadir di studio mini. Kemudian yang kami hormati, ini sudah ada beberapa konfirmasi dari Bupati yang juga berkenan hadir dari Wonogiri, tetapi mungkin masih upacara Hari Pancasila di kantornya masing-masing, sehingga ini belum ada konfirmasi lanjut apakah sudah berada di spot studio mini atau belum. Kemudian juga bapak-bapak segenap Forkompimda di kabupaten kota se-Jawa Tengah yang kami hormati. Kemudian demikian juga para pimpinan kantor Kemenak di kabupaten kota se-Jawa Tengah yang juga kita upayakan untuk bisa hadir pada kesempatan silaturahim kebangsaan ini. Kemudian tidak lupa pula Bapak Multazam Ahmad sebagai Ketua Garnas Antar Jawa Tengah yang meskipun undangannya agak mendadak kemarin, ini juga menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih sekali Bapak. Kemudian juga segenap pimpinan dan jajaran saudara-saudara kita dari Ormas
NU dan Muhammadiyah yang kita undang baik pada level provinsi maupun kabupaten, dan alhamdulillah berdasarkan laporan-laporan dari daerah juga banyak yang bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Kemudian juga para sesepuh, para binisepuh, para anggota Dewan Penasehat LDI Jawa Tengah maupun DPD LDI untuk kota kabupaten se-Jawa Tengah yang juga kami muliakan. Demikian juga hadir pula yang kami hormati dari perwakilan ITSMI, kemudian juga ada saudara-saudara kita dari MTA, kemudian di beberapa wilayah di Karisdenan Karisdenan Pekalongan ini juga ada saudara-saudara kita dari Rifaiyah dan juga Syarikat Islam yang juga alhamdulillah bisa hadir yang kami hormati. Kemudian para jajaran pimpinan dan segenap warga LDI yang juga menyaksikan melalui kanal YouTube maupun link Zoom yang sudah kami bagikan. Ya, insya Allah nanti mungkin ada laporan dari tim IT sudah berapa yang ikut mengakses acara pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini pada pagi hari ini kita telah diberi berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, ya, sehingga kita bisa menghadiri acara yang sangat mulia ini. Ya, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita yang pertama diberi umur panjang sehingga kemarin kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ya, dengan kita punya teks itu 5 sukses Ramadan ya. Ada sukses puasa, kemudian sukses sholat tarawih, kemudian sukses tadarus Al-Quran, lalu sukses Lailatul Qadar, dan yang kelima adalah sukses dalam pelaksanaan zakat fitrah. Dan kemudian alhamdulillah disempurnakan dengan sholat Idul Fitri, meskipun dalam suasana pandemi kita masih tetap memegang teguh kepada protokol kesehatan sebagaimana saran dari MUI dan juga dari pemerintah. Alhamdulillah sejauh ini tidak muncul klaster Idul Fitri. Alhamdulillah tidak ada. Nah, kemudian juga pada hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk saling memaafkan di antara kita yang tentu saja selama ini barangkali ada kesalahan, ada kekhilafan. Nah, kalau kita tidak saling memaafkan, maka Allah juga tidak akan memberikan ampunan kepada kita. Kita sebagai sesama manusia juga harus saling memaafkan. Nah, kemudian juga wabil khusus ucapan syukur dan juga apresiasi juga kami sampaikan kepada Bapak Kiai Daroji, kepada Bapak Mustain Yusuf, ya, kemudian kepada Pak Taslim, kemudian kepada Pak Multazam yang secara khusus bisa menghadiri pada kesempatan acara pada pagi hari ini. Kemudian juga selanjutnya kita bersyukur kepada pembawa agama Islam yang hak ini, yaitu kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada juga para keluarganya, pada sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan semua ulama solihin ila yaumiddin. Ya, semoga sholawat dan salam selalu dilimpahkan kepada beliau-beliau. Amin. Kemudian yang ketiga, ini masih di dalam suasana Syawal, kami atas nama pengurus dan segenap warga LDI menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini barangkali ada kesalahan, kekhilafan, baik dalam tutur kata maupun tindakan, baik yang kami sengaja maupun tidak, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah
memberikan ijabah kepada doa-doa kita dan kita diampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, marilah kita selalu menata hati kita, menata niat kita bahwa apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah semata-mata di dalam rangka untuk mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, dan di dalam rangka untuk mempererat tali persaudaraan kita, tali ukhuwah kita, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah maupun ukhuwah basoriyah. Nah, dengan demikian kita berharap bahwa silaturahim kebangsaan ini bisa mempererat, semakin mengeratkan hubungan kita sebagai sesama elemen dan anak bangsa, sehingga berbagai macam konflik, berbagai macam gejala-gejala yang sekarang ini disebut sebagai divided nation atau bangsa yang terbelah ini bisa kita upayakan untuk dicegah. Nah, ini di dalam salah satu upaya kita adalah bahwa berbagai persoalan yang sekarang kita sedang hadapi ini, salah satu inti yang sebetulnya bisa dijadikan sebagai formula untuk menyelesaikannya adalah sikap untuk membudayakan saling memaafkan. Jadi kalau di antara kita itu mudah saling memaafkan atas kesalahan-kesalahan dari saudara kita, dari teman-teman kita, dari teman-teman sejawat kita, ya, maka semua bibit-bibit konflik, ya, bibit-bibit perpecahan, apalagi bibit-bibit kekerasan ini akan bisa kita selesaikan, akan bisa kita cegah bahkan. Nah, tema yang kita angkat yaitu budaya saling memaafkan, memperkokoh persatuan bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini memang sengaja kita angkat karena baik itu pada level global, ya, level internasional maupun level nasional, umat Islam ini sedang menghadapi persoalan-persoalan konflik yang berkepanjangan, baik itu konflik di antara umat Islam sendiri maupun konflik antara umat Islam dengan umat-umat yang lain. Di level internasional, ya, misalnya kita melihat bagaimana konflik di antara umat Islam terjadi di Irak, kemudian di Yaman, lalu di Afghanistan, kemudian di Suriah, ya, dan berbagai negara. Kemudian juga konflik dengan umat lain, ya, kita masih menyaksikan bagaimana kejadian-kejadian di Palestina yang sedang menghadapi serangan-serangan dari Israel. Kemudian juga kita masih mendengar bagaimana persoalan-persoalan yang berkembang di Uighur, ya, yang merupakan salah satu wilayah yang dikuasai oleh RRC. Nah, sehingga masih jauh dari idealisme di dalam kehidupan umat Islam. Demikian juga pada level nasional kita juga masih sering mendengarkan berita maupun fakta yang kita lihat sehari-hari melalui media massa, bagaimana konflik, kemudian keterbelahan sosial, kemudian juga kekerasan, ini masih menjadi PR kita bersama-sama. Dan tentu saja fenomena-fenomena itu masih jauh dari idealisme yang dulu itu pernah dicita-citakan oleh para founding fathers kita, ya, bahwa pada waktu itu kita sepakat untuk membangun bangsa Indonesia ini justru karena ada perbedaan. Jadi kita menjadi satu bangsa itu justru karena sadar akan adanya perbedaan, bukan sadar adanya persamaan. Justru karena kita berbeda, kemudian kita menghadapi kekuatan kolonialisme, maka berbagai macam suku, agama, dan ras itu bersepakat untuk membentuk satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kalau sekarang perbedaan itu kemudian dijadikan sebagai alasan untuk
saling berkonflik, saling melakukan tindakan kekerasan. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan wasiat, dengan pusaka yang telah diwariskan oleh para founding fathers kita. Lalu sebab itulah maka sebetulnya tugas dari para pimpinan untuk istilahnya itu memanage dan membarokahkan keberagaman. Sebab memang keberagaman itu kan merupakan sebuah sunatullah. Memang kehendak Allah. Jadi kalau Allah berkehendak kita itu satu ya memang bisa. Tetapi justru karena Allah menghendaki kita beragam ya, untuk menguji kita mana yang bisa menjalankan amanah Allah ya, untuk mempersatukan umat ya, untuk kemudian menjalin kerjasama, untuk saling menolong, saling menjamin. Nah itulah menjadi tantangan kita bersama. Nah oleh sebab itulah maka kami berharap bahwa dengan acara ini persaudaraan kita, persahabatan kita dari berbagai elemen, berbagai stakeholders itu ke depan bisa kita wujudkan. Jadi jangan sampai terutama ormas-ormas Islam ini masih menjadi beban, masih menjadi pekerjaan bagi pemerintah. Jadi kalau bisa ormas-ormas Islam itu ikut membantu pemerintah di dalam rangka untuk menyelesaikan berbagai persoalan, di dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita para founding fathers. Nah, oleh sebab itulah maka di sini ya perlu kami laporkan kepada Bapak Ketua MUI dan juga Bapak Kepala Kemenak bahwa selama ini memang ya LDI bisa dikatakan sudah mengalami transformasi, sudah mengalami evolusi, mengalami satu perubahan yang mungkin dulu ada oknum-oknum, mungkin oknumnya disebut jamak ya. Misalnya masih kita dengar suka mengkafirkan orang, kemudian juga ada oknum-oknum yang kalau masjidnya dipakai oleh orang lain dipel, jadi masih ada berita-berita seperti itu. Nah sekarang insya Allah ya oknum-oknum seperti itu insya Allah sudah tidak ada lagi. Nah kalaupun bapak-bapak mungkin melihat ada yang semacam itu nanti ya tolong bisa disampaikan kepada kami untuk melakukan pembinaan ya. Karena memang tugas dari pengurusnya adalah membina agar mereka menjadi umat yang baik. Nah kemudian juga perubahan-perubahan itu juga bisa kita lihat dari para dewan penasihat, ya, kemudian juga para pengurus itu terus berjuang untuk melakukan moderasi beragama ya, sesuai dengan program dari Kemenak dan juga dari MUI. Kemudian juga kami selaku pengurus dari generasi yang lebih muda ini, meskipun kami juga sudah tua, ini terus bersilaturahim ya, dan juga berkonsultasi dengan para stakeholders, ya, termasuk jajaran pemerintah maupun MUI maupun ormas Islam yang lain. Kemudian juga kami ya, sebagai wujud dari upaya untuk melakukan atau mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, setiap acara, hampir setiap acara ini kami berusaha untuk mengundang baik itu dari pemerintah atau dari MUI ataupun ormas Islam yang lain seperti saudara-saudara dari NU dan Muhammadiyah. Meskipun kelihatannya kami jarang diundang, tapi kami terus mengundang. Ini sebagai bukti bahwa kami punya goodwill ya untuk membangun silaturahim, karena silaturahim ini saya kira menjadi salah satu fondasi ya, di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini yang penting saya kira. Nah selain itu, barangkali Bapak-Bapak sekalian mungkin perubahan itu tentu akan membawa dampak-dampak perbedaan pendapat ya. Barangkali ada
saudara-saudara kita dari LDI yang mungkin tahu-tahu melaporkan misalnya ke MUI mengenai dapurnya LDI, nanti mohon disarankan ya silakan selesaikan secara internal dulu deh ya gitu. Seperti tadi Pak Kiai Taslim juga menyampaikan ke kami barusan tadi itu, ini ada alumni LDI yang melaporkan apa gitu. Ya tapi tolong seandainya ada seperti itu kembalikan kepada kami agar bisa kita selesaikan secara internal. Jadi jangan sampai MUI dan Kemenak yang tugasnya itu sudah luar biasa banyak masih dibebani masalah-masalah internal. Insya Allah kami atas doa dan persetujuan dari Bapak-Bapak sekalian, insya Allah kami bisa menyelesaikan. Nah kemudian juga yang terakhir kami juga perlu menyampaikan bahwa kepengurusan LDI yang terakhir ini memiliki program yang namanya 8 klaster. Jadi justru kami sebagai lembaga dakwah ini tidak menempatkan program dakwah dan keagamaan itu nomor satu. Yang nomor satu adalah klaster dari kebangsaan. Jadi bagaimana membangkitkan semangat cinta tanah air dan mendorong agar Pancasila ini betul-betul menjadi dasar negara kita. Sebab itulah yang akan menjadi landasan bagi interaksi di antara elemen-elemen bangsa Indonesia adalah masalah kebangsaan. Nah kemudian baru yang kedua kita punya klaster yang namanya klaster keagamaan dan dakwah yang ingin menciptakan generasi penerus yang memiliki trisukses, yaitu alim dan faqih, kemudian berakhlakul karimah, dan menjadi generasi muda yang mandiri. Nah, kemudian juga secara umum kita juga ingin mewujudkan 6 tabiat luhur, yaitu jujur, amanah, kerja keras dan efisien, kemudian rukun, kompak, dan kerjasama yang baik. Di samping juga ada klaster pendidikan umum, kemudian klaster pemberdayaan ekonomi syariah, kemudian pertanian dan lingkungan hidup, kesehatan, kemudian IT, dan juga membantu pemerintah di dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian di bidang pangan dan energi. Nah, kami berharap bahwa dengan program itu kita bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara di dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Oh ya ini, jadi ada susulan informasi. Alhamdulillah ini hadir pula perwakilan dari PWNU Jawa Tengah. Ya, saya tadi belum sempat kami sebut. Kemudian juga ini seluruh kepala kantor Kemenak kabupaten kota se-Jawa Tengah, karena ini bosnya hadir ya, insya Allah ini. Jadi matur nuwun sangat Pak Mustain. Demikian sedikit sambutan saya. Apabila ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya dan amal solehnya disyukuri. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.